Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan Mas Febri Diansyah. Tampaknya memang masih banyak ya yang ingin Mas Febri sampaikan. Tapi kemarin tidak terkatakan begitu di persidangan terkait dengan tadi citra publik, kemudian suasana yang terjadi di tengah persidangan. Kalau misalnya kita yang melihat secara mata awam itu ada yang berbeda dari suasana kebatinan ketika terdakwa yang duduk ini Richard Eliezer dengan terdakwa yang duduk ini adalah Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan terutama oleh majelis hakim juga berbeda tone-nya. Ada tanggapan tersendiri, Mas Febri? Ya, kami mungkin hanya bisa berharap ya. Majelis hakim ini, hakim itu kan wakil Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan. Wakil Tuhan. Bahasa kita di Fakultas Hukum kan selalu bilang begitu. Kenapa? Karena dia bisa menjatuhkan hukuman yang mengekang kebebasan orang, bahkan bisa menjatuhkan hukuman mati. Posisi wakil Tuhan ini tentu harus sangat adil, harus sangat fair, harus sangat berimbang, tidak boleh berprasangka terlebih dahulu, tidak boleh menyimpulkan padahal proses masih berjalan, dan jauh lebih dewasa dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru menyudutkan saksi. Itu harapan kami. Tapi bagaimana yang terjadi dalam persidangan itu mungkin lebih baik biar publik yang melihat, akademisi atau pihak-pihak yang bisa melihat secara jernih. Mungkin saat ini sebagian pihak belum bisa melihat secara jernih, tapi waktu yang akan membuktikan nanti bagaimana sebenarnya rangkaian proses persidangan ini berjalan. Panjang ya Mas ya? Ya cukup panjang, kalau kita nanti kita hitung sampai berkekuatan hukum tetap kan bisa jadi jauh lebih panjang. Tapi bagi kami di tim kuasa hukum sederhana saja. Kami ingin meletakkan dan membuka bukti-bukti yang ada di ruang tengah persidangan. Nanti silahkan hakim yang menilai. Hakim tingkat pertama di pengadilan negeri, hakim tingkat banding dan kasasi, ada berbagai level ujian yang harus dilewati nanti. Jadi apapun vonis yang ada dalam pengadilan negeri Jakarta Selatan ini, Mas Febri siap akan melaksanakan langkah hukum selanjutnya jika itu memang diperlukan? Belum bicara ke sana sih sebenarnya, tapi yang paling penting bagi kami adalah fakta-fakta itu memang diungkap di persidangan. Dan semakin banyak sebenarnya fakta, kalau kita cermati secara detail, itu meruntuhkan poin-poin di dakwaan jaksa. Dan kecuali tiba-tiba ada kejanggalan hukum yang terjadi, misalnya satu keterangan saksi saja langsung digunakan untuk membuktikan sesuatu dan menghukum seseorang. Nah, saya pikir itu mungkin bisa jadi tragedi dalam penegakan hukum kita. Itu yang kalau kita pelajari di Fakultas Hukum sih sudah pasti. Nggak mungkin nulis tesis kan. Satu saksi bukanlah saksi. Kekuatan pembuktiannya itu sangat lemah dan cenderung diabaikan sebenarnya. Bahaya sekali kalau satu orang saksi bicara apapun juga, mengarang, menghayal, tidak bisa dikonfirmasi misalnya dengan bukti yang lain, kemudian itu dipercaya. Susah sekali kita bisa menegakkan keadilan. Walaupun memang secara kasat mata kita melihatnya Eliezer sendirian melawan keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saya tidak bilang semua keterangan Richard Eliezer bohong. Saya tidak bilang itu. Ada banyak, kami identifikasi ada sekitar 44 poin keterangan Richard. Enggak semuanya bohong. Cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya adalah dilihat kesesuaiannya dengan bukti yang lain. Kalau itu berkesesuaian, masa iya kita mau bantah? Kan enggak pas juga secara hukum. Tapi kalau itu berdiri sendiri dan tidak terkonfirmasi, apakah kita bisa percaya? Apalagi ada bagian yang sudah diakui berbohong. Ada bagian yang tidak konsisten dari pemeriksaan di penyidikan sampai di persidangan. Kalau Mas Febri berjalan atau katakanlah sudah sampai dengan tahap seperti ini, Mas Febri, ketika mengiyakan untuk menjadi pengacara dari Ibu Putri, ekspektasinya memang sudah akan melihat sampai seperti ini, sedemikian rumit kalau kita bilang? Ya pasti tidak mudah ya, mungkin juga tidak populer, tapi kami paham. Banyak keberatan waktu itu ya Mas? Enggak, kami memahami, kami selesaikan dulu dengan diri kami sendiri kan ya, dengan lingkaran terdekat. Kami paham dalam hidup ini, apalagi Anda sebagai lawyer,
Tapi sebenarnya apapun profesinya, kadang kita tidak harus hanya mengambil keputusan atau langkah yang populer, yang mendapat tepuk tangan dari masyarakat saja dari banyak orang. Kadang kita harus ambil langkah yang mungkin tidak disukai banyak pihak, tapi kita bisa tetap pegang prinsip di sana. Dalam salah satu respon saya di media sosial terhadap teman-teman yang mengkritik kenapa ngambil jalan ini, saya bilang, saya bukan pesolek yang hanya mengambil jalan populer. Kadang-kadang kita harus ambil risiko yang besar, jalan terjal, ada badai besar di sana, tapi kita bisa tetap pegang prinsip yang kita yakini dari awal. Dan misalnya yang kami lakukan, kami mendorong agar diakui perbuatan yang memang dilakukan. Kami juga menyarankan meminta maaf pada keluarga korban. Itu katakanlah sudah dilakukan sebenarnya. Pak Ferdy Sambo kita ingat setelah keluar dari kejaksaan meminta maaf pada keluarga korban. Kenapa? Karena keluarga korban ini kan orang yang kehilangan. Dia tidak tahu mungkin tentang persoalan yang terjadi di Magelang. Kalau urusannya adalah dengan Joshua, itu bukan berarti keluarganya Joshua juga harus disalahkan. Tentu saja tidak. Jadi sebagai manusia permintaan maaf itu adalah hal yang wajar. Bu Putri juga minta maaf, Mas. Kita kan menyimak dari proses awal itu. Ini kan sebagai keluarga mereka sudah meminta maaf. Soal dimaafkan atau tidak itu hak dari para keluarga korban. Itu kan juga nggak bisa dipaksakan. Tapi kami paham betul ada keluarga yang kehilangan. Dan siapa yang membunuh, siapa yang melakukan perbuatan, dia harus bertanggung jawab. Tapi di sisi lain coba kita introspeksi ke diri kita masing-masing. Bagaimana kalau yang terjadi kita sudah menuduh seseorang melakukan pembunuhan misalnya, atau melakukan perbuatan tertentu, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang paling buruk yang tidak pernah dikeluarkan, yang kita lihat banyak ya di media sosial dan di lain-lain. Tapi ternyata orang tersebut tidak melakukan hal yang kita tuduh. Tidak adil. Saya tidak ingin menyimpulkan, itu pertanyaan ke dalam diri kita masing-masing. Karena harusnya kan kita sebagai, kalau Pramudia bilang itu, seorang terpelajar itu adil sejak dari dalam pikiran. Memang nggak mudah. Untuk adil. Memang tidak mudah. Tapi orang punya jalan masing-masing kan untuk memperjuangkan itu. Ini jalan yang dipilih oleh Mas Febri. Ini jalan yang kami pilih dan insya Allah kami konsisten. Dan bahkan sebagai lawyer, kalau teman-teman banyak yang tanya, sebagai lawyer, Anda dampingi apa lagi? Kasus apa lagi? Ya, kami tetap konsisten untuk pendampingan terhadap korban-korban kejahatan misalnya. Ya, makanya ketika ditanya, ini kenapa milih kasus ini? Menghilangkan nyawa loh Mas Febri. Mendampingi kasus ini pilihan profesional kami. Bukan tidak untuk membenarkan peristiwa pembunuhan tersebut, tetapi untuk menemukan kebenaran, mencari titik terang, siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Makanya sejak awal kami bilang, peristiwa di Magelang, kemarahan yang terjadi atau apapun faktornya, itu tidak akan pernah menjadi pembenar hilangnya nyawa seseorang. Karena itu memang yang terjadi. Itu yang harus dipertanggungjawabkan dan dampaknya sudah kita lihat. Tapi siapa yang melakukan dan apa yang dilakukan oleh orang tersebut harus secara fair kita lihat. Jangan sampai orang yang tidak melakukan atau tidak bersalah kemudian juga menjadi korban. Dalam mungkin bukan korban tepatnya, juga terseret. Menjadi orang yang harus dikurung, harus dipenjara, harus menjalani pidana. Apakah fair seperti itu gitu kan? Ini mungkin ujian buat kita semua, buat semuanya proses persidangan ini. Jadi patternnya kalau misalnya bisa kita bikin garis besar, Mas Febri dan juga kawan-kawan yang berada dalam firma hukum ini memilih kasus-kasus yang katakanlah bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kliennya, seperti itu ya, termasuk Ibu Putri Chandrawati. Secara profesional, advokat itu sebenarnya dia tidak dalam konteks memilah atau memilih ya, tetapi ia mendampingi haknya. Tetapi kami juga sebagai advokat punya hak untuk melihat mana yang ada konflik kepentingan dan mana yang tidak. Makanya ketika ada yang datang, tidak semuanya itu langsung kami Tapi kalau kasus terima. Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo, konflik kepentingannya banyak banget ya Mas ya? Tidak ada konflik kepentingan sebenarnya dalam konteks posisi sebagai lawyer. Kecuali ya,
kami pernah mendampingi pihak lawan atau pihak lain yang berhadapan-hadapan dengan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri misalnya. Itu nggak boleh kami sebagai advokat untuk mendampingi itu. Dan sebagai advokat yang kami lakukan bukan membenarkan peristiwanya. Seolah-olah, wah ini tidak salah nih karena ini motifnya yang dia lakukan sudah benar segala macam. Bukan pembelaan yang membabi buta. Makanya di konferensi pers pertama kami sampaikan, kami akan jadi advokat secara profesional, akan dampingi kasus ini secara objektif. Objektif apa? Pada fakta di persidangan. Jadi sampai dengan akhir Mas Febri tidak nyesal ya memilih kasus ini? Ketika kita sudah memutuskan sesuatu, nggak ada langkah mundur. Konsisten. Harus jalan terus. Apapun risiko yang dihadapi ya. Termasuk dari keluarga sendiri, tapi dari awal memang sudah menerima ya Mas? Saya sudah bicara dengan keluarga, saya juga tentu bicara dengan ibu. Dan ibu saya tanya pada saat itu, kamu menurut kamu di mana? Saya bilang, saya yakin dan bisa pegang prinsip tuh tangani kasus ini. Kalau gitu jalan terus itu. Kalau bagi saya, ketika orang tua sudah mengatakan seperti itu, apapun yang menghadang di jalan akan dihadapi. Sepanjang memang pegang prinsip. Itu saja sebenarnya poinnya. Dan itu hanya bisa ditunjukkan dengan bagaimana ya Mas Febri dan juga teman-teman yang lainnya ya. Kami berupaya terus bahwa orang-orang belum melihat dengan jernih, nggak apa-apa. Itu hak mereka. Bahwa sebagian orang masih mencaci maki, nggak apa-apa. Kami terima. Baik, Mas Febri tampaknya tantangannya masih panjang ya ke depan ya, persidangan belum berakhir. Dan ya saya harap ini tentunya bisa menjadi salah satu pertaruhan sendiri untuk Mas Febri dalam mempertahankan prinsip tersebut. Karena sulit sekali manusia itu bisa konsisten dalam mempertahankan prinsipnya ke depan. Tapi saya harapkan Mas Febri tetap berjalan di jalan kebenaran tersebut. Terima kasih Mas Febri sebelumnya, karena durasi sudah habis. Ya terpaksa kita harus sudahi dulu dialog kita yang sangat menarik ini Mas Febri. Kita akan lanjutkan ya di lain kesempatan ya. Sehat selalu Mas Febri. Amin. Banyak capeknya, banyak lelahnya loh ke depan ya Mas Febri ya. Tapi kita tetap akan mengawal sama-sama bagaimana jalannya lagi-lagi kebenaran dalam persidangan ini. Terima kasih Mas Febri atas waktunya bersama kami dalam One on One. Kita jumpa lagi dalam waktu lain ya Mas Febri. Dan demikian pemirsa, dialog bersama dengan Mas Febri Diansyah selaku kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Saya Fani Maniar, terima kasih. Sampai jumpa.